Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak hidup Bang. Mati. Tes. Halo. Oh, suaranya. Tes. Halo. Tes. Oh, situ ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kita hormati bersama kepada DKM Masjid Nurul Bustan beserta dengan jajaran kepengurusan dan jamaah salat subuh, semoga Allah senantiasa membukakan kepada kita berbagai macam kebaikan. Allah mudahkan rezeki kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah kumpulkan kita nanti di surganya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan, khususnya di bulan yang Allah berkahi bulan ini. Sehingga bulan ini dikenal dengan minal asyuril hurum, termasuk daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan kita membahas pada subuh kali ini. Jadi pada subuh kali ini kita akan membahas bagaimana sih Islam itu atau Al-Quran dan Sunnah membahas tentang bulan-bulan haram dan bagaimana Islam menganggap bulan-bulan haram ini. Sebelum kita masuk di pembahasannya, maka kita perlu ketahui bahwa hal ini, yaitu tentang berkaitan dengan bulan-bulan haram, itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi ayat ini yang menjadi landasan Allah Subhanahu wa taala membahas tentang bulan-bulan haram yang akan kita bahas. Pertama, sebelum kita masuk di pembahasan bulan haram, maka kita harus tahu terlebih dahulu definisi bulan haram itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan bulan haram, supaya kita mengetahui pembahasan kita dan pembahasan kita lebih nyaman. Maka bulan haram atau dengan dikenal dengan dalam Al-Quran minal asyuril hurum, haram ini dalam bahasa Al-Quran itu berbeda dalam bahasa fikih. Jadi bahasa fikih dengan bahasa Al-Quran secara umum itu beda. Kalau fikih kita mengenal haram itu sesuatu hal yang kalau kita kerjakan pasti berdosa, dan kalau kita tinggalkan maka bisa mendapatkan pahala dari Allah. Itu disebut dengan haram, tapi haram perspektif fikih. Kalau kita bicara haram dalam perspektif Al-Quran, maka haram ini itu bisa bermakna dua. Dari segi kebahasaan itu bisa bermakna dua. Pertama, haram itu
itu lawan arah atau antonim daripada halal. Jadi ketika ada kalimat haram dalam Al-Quran, maka pasti lawan kata dari haram itu adalah halal. Itu yang mengatakan adalah Ibnu Faris. Kemudian haram itu juga bisa bermakna al-man'u, mencegah. Makanya beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haram itu pasti ujungnya hal-hal yang harus kita cegah dan harus kita hindari. Maka disebut dengan haram dari segi kebahasaannya. Bisa juga diartikan dengan at-tasydid. Ada unsur penegasan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan keharaman. Ada juga berkaitan dengan al-hurmah. Sesuatu hal haram itu hurmah. Hurmah itu sesuatu hal yang sangat dihormati, yang perlu diperhatikan secara khusus. Makanya disebut dengan hurmah. Haram dengan hurmah itu satu akar. Oleh sebab itu kalimat asy-syahrul haram, bulan yang haram, itu bisa kita artikan dengan bulan yang penuh dengan kehormatan, bulan yang sangat harus kita hormati. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua bisa kita artikan bulan haram itu adalah bulan yang mana kita dicegah untuk mengerjakan hal-hal yang buruk. Disebut dengan asy-syahrul haram, bulan yang diharamkan oleh Allah. Artinya bukan bulan haram kalau kita dalam bulan tersebut berarti kita berdosa, tidak. Artinya di bulan itu ada hal-hal yang harus kita cegah diri kita untuk melakukan sesuatu. Disebut dengan asy-syahrul haram atau at-tasydid, penegasan. Artinya di bulan-bulan tersebut Allah itu ingin menegaskan sesuatu yang penting kepada kita. Makanya dalam ayat At-Taubah tadi Allah memulai dengan ayat inna. Maka inna iddatasyuhur, kan begitu. Ayat pertama awal-awal itu bunyinya inna. Sedangkan inna ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Kata beliau, kenapa Allah ini menggunakan inna? Memulai pembahasan dengan bulan-bulan haram, Allah itu memulai dengan inna. Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita, ingin menegaskan bahwa isi kandungan yang dimulai dengan inna itu sesuatu hal yang penting, yang sangat kita perhatikan secara betul. Makanya Allah menggunakan inna. Makanya Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa isi atau kandungan pada ayat ini itu sesuatu hal yang sangat penting, yang kita itu harus betul-betul perhatikan itu. Makanya dimulai dengan inna iddatasyuhur, dimulai dengan inna. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa haram itu tidak selalu merta bahwa yang dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala, tidak. Tapi haram itu juga bisa bermakna pencegahan, bisa bermakna penegasan, bisa bermakna sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang harus kita hormati. Makanya kan kalau kita kenal dengan Mekah ini kan disebut dengan apa? Dengan Madinah, Haramain, dua negeri yang haram, atau biladul haram, negeri yang haram. Apakah negeri haram dalam perspektif fikih? Enggak. Artinya negeri yang haram ini adalah negeri yang di sana penuh kehormatan, sesuatu tempat yang dihormati oleh umat Islam. Makanya Mekah dan Madinah disebut dengan Haramain. Kan begitu? Bukan berarti negerinya haram, bukan. Tetapi negeri yang layak untuk kita hormati, yang tidak boleh bagi umat Islam untuk merusak kehormatan-kehormatan tersebut. Ini yang disebut dengan haram. Lah kemudian ketika haram ini dikaitkan dan disandingkan dengan bulan, kalau tadi kan dengan tempat, kalau kita kaitkan dengan bulan, maka pemahaman kita adalah terdapat beberapa bulan dari 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang Allah hormati, yang Allah berikan kepada kita penghormatan agar kita menghormati bulan tersebut. Jangan sampai kita sebagai umat Islam ini merusak, mengotori, dan melakukan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di bulan ini. Makanya kalau di Mekah itu kan, ketika seseorang sedang ihram, ihram itu kan satu kalimat dengan haram. Kan orang kalau ihram boleh tidak berhubungan suami istri?
Nggak boleh. Orang sedang ihram boleh tidak menggunakan pakaian yang berjahit? Kan tidak boleh seperti itu. Boleh tidak seseorang memakai parfum? Tidak boleh. Boleh tidak seseorang ketika sedang berihram, muhrim, itu boleh tidak berburu? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi ketika seseorang dalam kondisi ihram, maka orang tersebut layak mendapatkan penghormatan, dan di situ ada al-man'u, ada pencegahan-pencegahan yang harus dicegah dari berbagai macam perilaku. Salat itu ihram juga, Pak. Salat itu ihram. Makanya kan dikatakan dalam sebuah hadis, miftahus shalah at-tahur. Kuncinya salat itu suci. Artinya seseorang itu kalau hendak mau salat, suci dulu pastikan. Makanya ini bahaya nih. Orang lagi begini, saya suci nggak ya? Gitu. Dia kan bingung nih. Saya suci tidak ya? Maka nggak boleh orang ini berwudu. Kenapa? Karena dia dalam kondisi syak namanya, ragu. Saya suci nggak ya? Atau saya terkena najis? Nah, ketika orang dalam kondisi ragu antara kesucian dan tidak, maka orang ini harus membatalkan keraguan itu dengan apa? Batalkan sekalian. Batalkan sekalian supaya ketika seseorang berwudu, maka wudunya bukan di atas keraguan. Karena nggak boleh orang wudu di atas keraguan. Pastikan dulu dia batal, baru dia wudu. Seperti itu. Nah, kembali kepada tema. Orang sholat itu disebut dengan ihram. Makanya wa tahliluha at-taslim. Ya, wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Apa maksudnya dari hadis ini? Maksudnya adalah sholat itu dikatakan ihram, orang yang sholat dikatakan muhrim. Kenapa? Karena ketika dia takbiratul ihram, secara tidak langsung maka dia diharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Orang sholat, Allahu Akbar, boleh nggak makan? Nggak boleh, karena dalam kondisi sholat. Artinya sebelum sholat halal untuk dikerjakan, tapi ketika ihram maka harus ada beberapa hal dicegah, tidak boleh dikerjakan. Makanya orang sholat disebut dengan ihram, Allahu Akbar, maka takbiratul ihram, gitu loh, takbiratul ihram. Makanya kalau tadi haram ini berkaitan dengan tempat seperti Masjidil Haram, ya kan? Kemudian Masjid Nabawi, itu dua tempat yang dikatakan haramen, maka kita sebagai umat Islam betul-betul memberikan penjagaan, penghormatan kepada tempat tersebut. Kalau tempat, kalau tadi kondisi seperti orang sholat, makanya orang sholat dikatakan ihram, atau orang yang sedang muhrim ketika dia melakukan ibadah haji, kan begitu. Makanya dalam kondisi ini seseorang harus betul-betul memperhatikan perilakunya. Jangan sampai perilakunya itu merusak kehormatan tempat atau merusak kondisi orang tadi. Nah, itu disebut dengan haram. Ya. Kemudian kita masuk di waktu tadi nih, bulan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita masuk di bulan-bulan haram ini, maka kita betul-betul harus memberikan penghormatan khusus terhadap bulan ini. Khusus. Karena kalau kita bicara sejarah, asal-usul bulan haram ini kapan sebenarnya sih? Sebenarnya sebelum Islam datang, artinya sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam di tengah kota Mekah itu, orang-orang bangsa Arab itu sudah mengenal yang namanya bulan-bulan haram. Sudah mengenal, Pak. Jadi sebelum bangsa Indonesia lagi, sebelum Islam itu masuk di dalam lingkup kehidupan Nabi Muhammad di tengah orang-orang jahiliyah itu sudah mengenal bulan-bulan haram. Kapan itu? Yaitu sebelum dari kakek buyut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang bangsa Arab, ini jelaskan dari beberapa referensi ya. Referensi tentang tarikh orang-orang Arab. Sejarah orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu mereka itu sifat mereka itu tribalistik, Pak. Tribalistik itu adalah orang yang mengedepankan dan fanatis terhadap kesukuan. Makanya kalau kita lihat yang megang Arab Saudi itu sukunya, Pak. Bin kan begitu tuh. Kalau Indonesia bisa nggak? Bisa, susah. Ya. Nah, tapi kalau orang Arab, bangsa Arab itu yang memimpin ketika ayahnya meninggal, ya anaknya dilanjutkan. Makanya itu namanya kesukuannya tinggi. Bangsa Arab begitu. Makanya kan pada zaman Nabi Muhammad terdapat beberapa suku, ya, yang mana suku tadi itu adalah orang-orang terpandang, nggak mau
suku ini direndahkan oleh suku ini. Makanya disebut dengan bangsa Arab, karakter itu adalah tribalistik, lebih mengedepankan kesukuan. Jadi kesukuannya tinggi sekali. Makanya suka berperang antara suku ini dengan suku ini, suka perang mereka. Ketika bangsa Arab ini suka sekali peperangan, suka sekali permusuhan, sehingga mereka itu membuat satu konsensus kesepakatan bahwa untuk mengistirahatkan agar kita tidak selalu berperang, coba kita buat beberapa waktu yang kita jangan sampai berperang pada waktu-waktu tadi. Makanya dibuat dengan bulan-bulan haram di 4 bulan ini. Pertama, 3 bulan yang berurutan, 1 bulan yang pisah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian bulan Rajab. 4 bulan inilah bulan yang dikatakan minal ashhuril hurum. Kalau tadi kita masuk daripada asal usulnya, sekarang kita masuk di pembahasan pokoknya, pembahasan intinya. Dimana kalau kita masuk di pembahasan intinya, berkaitan dengan ayat tadi, surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah mengatakan inna iddatash syuhur, sungguh bilangan bulan indallah, di sisi Allah, isna asyar, itu terdapat 12 bulan sesuai dengan bilangan Qamariyah, 12 bulan. Sedangkan kalau hari itu kan ada 365 hari dalam berapa? Dalam setahun. Tahu tidak? Dalam Quran penyebutan kata hari, yaum, itu juga sama Pak, 365. Jadi hari dalam Quran kan bahasa Arabnya kan apa? Yaumun, ada ayam, itu penyebutan dalam Quran itu sama 365. Jadi sesuai dengan 1 tahun hari kita. Itu terdapat di dalam kitab Al-Ijaz fil Quran, tetapi Al-Adad fil Quran. Jadi kemukjizatan Al-Quran tapi ditinjau dari segi bilangannya. Karena bilangan-bilangan Al-Quran ini ada mukjizatnya Pak. Jadi kalau kita perhatikan ulama-ulama kita, Masya Allah, jadi mereka itu melahirkan atau merumuskan hal-hal yang sebelumnya tidak ada, sehingga mereka rumuskan pada sekarang. Makanya ada orang mengatakan, mana dalilnya? Loh, ulama telah menjelaskan begini, pasti ada dalilnya. Tidak mungkin ulama menjelaskan sesuatu tanpa berlandaskan dengan dalil. Seperti itu. Lah ulama itu membuat satu kesimpulan bahwa hari dalam Quran itu 365. Kemudian dikatakan fi kitabillahi, yang mana 12 bulan ini sudah Allah cantumkan di dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, kapan itu? Sejak bumi dan bulan, sejak matahari, sejak langit dan bumi Allah ciptakan. Sejak langit dan bumi Allah ciptakan. Minha, di antara asyhur tadi, di antara bulan-bulan tadi, itu adalah arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang haram. Jadi terdapat 4 bulan yang haram. Yang tadi disebutkan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Al-Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini disebut daripada minha arba'atul hurum. Mana dalilnya bahwa 4 bulan ini adalah bulan haram? Disebutkan dalam sebuah hadis sahih Bukhari, dikatakan inna zaman, sesungguhnya zaman, waktu tadi itu qadistadaro, sungguh berputar. Jadi waktu ini Pak, ini senantiasa berputar. Orang sebelumnya kaya bisa jadi tidak kaya Pak. Orang sebelumnya sehat bisa tidak sehat. Makanya jadikan kesehatan ini sebagai bekal kita untuk mengerjakan amal-amal baik. Jangan sampai waktu sebelumnya hilang dengan sia-sia. Umur ini kan gak ada yang tahu. Ya, bisa jadi besok sudah tidak ada. Makanya qadistadaro az-zaman, waktu senantiasa berputar. Orang tidak boleh sombong. Sekarang dia sehat, kuat dalam melakukan apapun, besok bisa sakit. Tiba-tiba sudah masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Hari ini dia Allah berikan, anugerahkan rezeki yang lancar, bisa jadi Allah hilangkan rezekinya. Makanya dalam Al-Quran, watilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Ingat, pada hari itu akan kami putar kehidupan manusia. Maka kalau kita melihat, Masya Allah, Bapak ini dulu orang Allah anugerahkan rezeki yang lancar, sekarang rezekinya udah hilang, nggak ada sama sekali. Kan ada begitu. Bahkan di Jawa Timur itu ada satu bis, namanya bis Cipto.
Itu dulu itu yang megang jalan Jawa Timur itu bis Cipto, Pak. Karena yang punya sakit hilang bis Cipto sekarang. Cuman ada beberapa 25 saja lewat. Dulu begitu, karena sakit Allah putar itu. Makanya orang tidak boleh sombong, tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sehat, maka jadikan kesehatan ini sebagai bekal kita untuk mengerjakan amal-amal ibadah. Seperti itu. Ya, maka dikatakan qad istajaru az-zaman. Jadi waktu itu senantiasa berputar. Kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahrana. Bulan itu 12, Pak. Kata Nabi Muhammad dalam Sahih Al-Bukhari, bulan itu 12. Minha arba'atun. Di antara 12 bulan tadi itu terdapat 4 bulan yang istimewa. 4 bulan itu apa? Hurumun salasun mutawaliyah, yaitu 12 bulan. Yang 4 bulan ini disebut dengan bulan haram. Yang 3-nya mutawaliyah, berurutan. Yang tadi saya sebutkan, yang berurutan tadi itu. Kemudian yang 1 tidak berurutan, maka dikatakan salasun mutawaliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Itu kemudian bulan Rajab, 1 bulan yang berpisah. Ini disebut dengan 4 bulan haram. Itu disebut dengan tafsirul Quran bis sunnah. Nabi menjelaskan maksud daripada Al-Quran. Karena fungsi sunnah itu ada 6 fungsi, Pak. Dalam usul fiqh ada 6 fungsi. Di antaranya fungsi sunnah itu adalah untuk menjelaskan maksud daripada ayat-ayat tersebut. Ya, ini disebut dengan arba'atun hurum. Maka kemudian Allah mengatakan larangan ketika kita berada di bulan ini, Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, ini garis besarnya di sini nih. Maka jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian fihinna, ketika kalian berada di bulan yang haram ini. Nggak boleh berbuat dolim ketika kita berada di bulan haram ini dilarang oleh Allah. Ini larangan. Dalam sebuah kaidah fikih, kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fin nahi at-tahrim. Dasar dari sebuah larangan itu pasti mengarah kepada pengharaman. Artinya terdapat hal yang diharamkan oleh Allah ketika kita berada di bulan haram ini. Ada hal-hal yang diharamkan. Apa itu? Berbuat dolim. Dan puncak kedoliman, puncaknya itu adalah syirku billah. Syirik kepada Allah. Itu puncaknya. Di mana itu dikatakan? Dalam Al-Quran, surah Luqman. Ketika seorang Luqman itu berkata kepada anaknya, mengingatkan, anakku, kata Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi, ya bunayya, wahai anak kecilku, wahai putraku, la tusyrik billah. Itu pesan pertama yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau syirik kepada Allah. Artinya syirik itu, apa itu syirik? Syirik itu memadu kasih, memadu cinta dengan hal yang lain. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah dikatakan, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan ada sebagian orang, kata Al-Quran, yang mana orang tadi ini menjadikan selain Allah andadan, lawan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu selain Allah, mereka sama cintanya dengan Allah. Makanya nggak boleh mencintai selain Allah ukurannya sama dengan cinta kepada Allah, itu nggak boleh. Bahkan banyak sekarang kejadian orang-orang itu, kalau kita buka di media sosial, itu mereka sangat cinta sekali dengan dunia, apalagi ketika orang tersebut itu masuk dalam dunia trading, forex dan lain sebagainya. Ketika masuk, kehilangan ratusan juta, masuk rumah sakit jiwa, kemudian gila dia, masuk rumah sakit. Kenapa? Shock. Kenapa dia ada shock begitu? Karena tadi dia kehilangan hal yang sangat dia cintai. Pertanyaannya, ketika dia hilang ratusan juta, ratusan miliar, atau berapa miliar triliunan, dia sedih dan hampir gila. Kenapa dia tidak sedih ketika dia kehilangan Allah? Itu pertanyaannya. Kenapa ketika Allah manggil hayya 'alas shalah, tadi disebut oleh seorang muadzin, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo coba kita mengambil kemenangan. Mengambil kemenangan. Maka dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, ketika seseorang itu
dalam kondisi yang susah, maka untuk menghilangkan kondisi susah tadi itu sholat Pak, salah satunya. Makanya kata sebuah ungkapan, kalau kita hendak curhat kepada Allah, falyusalli, sholat Pak. Jadi sholat itu menjadi ruang kita untuk bercerita kepada Allah Pak. Jadi bawa problematika rumah kita, problematika kehidupan kita ke dalam sholat. Datang curhat, ya Rob, kok begini kehidupan saya, curhat saja kepada Allah. Karena Allah Maha mendengar. Ya, kan kita manusia kan sebenarnya sifat asli manusia itu carmuk, suka mencari muka. Makanya media sosial itu saya suka melihat itu kehidupan media sosial itu sebagai jadikan pelajaran. Kenapa orang-orang kok suka sekali upload video, upload YouTube atau upload yang namanya foto dan lain sebagainya? Karena untuk minta validasi kepada orang lain. Itu salah satunya. Ingin dilihat oleh orang lain. Salah satunya begitu. Makanya laki-laki maupun perempuan suka upload, kasih tahu supaya orang memvalidasi dia. Oh iya dia di sini, oh iya dia ada gitu loh. Untuk menghadirkan eksistensi dia. Itu sifat asli manusia, pasti itu. Lah, padahal Allah sudah mengatakan dalam Quran, ya, ketika seseorang mengerjakan satu kebaikan, Allah mengatakan ya'lamullah. Allah pasti tahu Pak, pasti tahu. Jadi kita ini sebagai manusia, cara muknya itu jangan ke manusia, tapi cari mukanya hanya kepada Allah. Cari muka hanya kepada Allah. Saya mengerjakan ibadah, saya gak peduli orang mau bilang apa, tetap saya ibadah kepada Allah. Mau orang mencaci bagaimanapun, memuji bagaimanapun, tetap saya mengerjakan hal tersebut karena saya cari mukanya kepada Allah. Cari mukanya kepada Allah, jangan cari muka kepada manusia. Gak bakal selesai. Kita mencari muka kepada manusia, gak bakal selesai. Tapi kalau kita mencari muka, artinya mencari muka ini mencari ridhonya Allah, maka itulah puncak kebahagiaan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, ingat, Allah ridho nggak kepada saya? Itu. Allah ridho nggak kepada saya? Begitu. Nah makanya dalam bulan-bulan ini ingat, fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu garis besarnya di sini. Jangan sampai kita berbuat dolim di bulan ini. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, salah satu bentuk bagian berbuat dolim itu adalah kemaksiatan. Kata beliau, tafsir Qurtubi dikatakan orang ketika mengerjakan keburukan, kedoliman di bulan haram ini, Allah lipat gandakan dosanya. Begitu juga dengan kebaikannya. Kenapa? Karena tadi harusnya kita memberikan pengagungan, penghormatan kepada bulan haram, tapi tidak kita mendolimi bulan haram. Kita merusak satu hal yang Allah hormati hal tersebut. Allah berikan penghormatan pada hal tersebut, tapi kita rusak. Logikanya begini, sesuatu hal yang harus dihormatin, ketika kita rusak, itu pasti berdampak sangat besar. Orang tua, wajib kan kita menghormati orang tua? Tapi ketika kita merendahkan orang tua, itu pasti ada hal yang besar akan menimpa kita. Gitu. Beda kan kita tidak menghormati orang tua dengan tidak menghormati teman, sama tidak? Berbeda. Kalau tidak menghormati teman, mungkin teman biasa saja atau cuman kecewa. Tapi kalau tidak menghormati orang tua, itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena kita wajib menghormati orang tua. Maka dari itu, kiasnya bulan haram yang Allah hormatin untuk kita, yang mana kita harus memberikan penghormatan, tapi kalau kita mendolimi bulan tadi, maka ingat Allah akan memberikan balasan berkali-kali lipat untuk kita. Gitu. Kalau kita berbuat dolim, makanya berbuat dolim diantaranya yang paling dolim, paling agung kedoliman yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Maka sebagian ulama mengatakan dolim ini gimana sih? Dolim ini sinonimnya adalah kemaksiatan. Artinya jangan sampai kita berbuat kemaksiatan. Banyak-banyak beramal soleh di bulan-bulan haram ini. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang haram kan mikir dua kali. Oh iya ini bulan haram nih. Pahalanya double, dosanya juga double Pak. Jadi kalau kita diajak hal-hal diharamkan, ayo kita mencuri, ayo ingat begini nggak boleh, ayo kita berjudi, oh ini nggak boleh, bulan haram, ayo kita gibah, iya, saya nggak mau gibah karena ini bulan haram. Gitu. Khusus di bulan haram, betul-betul perhatikan, betul-betul perhatikan, amal ibadah kita tingkatkan, amal ibadah kita tingkatkan. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, ketika kita mengerjakan amal soleh, jadi orang beriman aja gak cukup Pak.
beriman saja, saya beriman kepada Allah, cukup tidak? Nggak cukup. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah, tapi pelik, tsumastaqamu. Istiqomah, Pak. Jadi alladzina qalu rabbunallah, ketika mereka mengatakan Tuhan kami Allah, artinya dia beriman kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, cukup tidak? Nah, cukup. Tsumastaqamu. Perlu yang namanya istiqomah kepada Allah. Istiqomah amal soleh, amal yang soleh. Hari ini kita sholat subuh, maka nanti pastikan sholat duhur kita istiqomah jamaah. Sholat duhur istiqomah berjamaah, pastikan sholat asar berjamaah. Aduh, saya telat jamaah, tungguin. Itu saya belajar dari guru saya. Kalau saya telat itu, saya tungguin. Ada nggak orang datang lagi? Oh Pak, sholat iya, bareng yuk. Ajak begitu. Nggak usah malu. Tidak usah malu. Gitu loh. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan pahala besar, bayarin orang sholat. Pak, belum sholat. Udah saya, nggak apa sholat lagi. Ya udah sholat lagi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jamaah. Karena jamaah itu besar sekali pahalanya, Pak. Sangat besar sekali. Jadi sungguh rugi ketika orang tersebut tidak mendapatkan jamaah. Maka sebaik-baik jamaah kapan? Ketika dia bersamaan takbiratul dengan imam. Jadi takbiratul ihram bersama dengan imam itu bukan berarti Allahu Akbar langsung kita ikut juga, enggak. Sempurnakan imam itu untuk selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, kita tenang, Allahu Akbar. Nah, itu disebut dengan bersamaan dengan imam. Nah, itu pahalanya besar sekali. Nah, kemudian takbiratul ihram terbesar kedua ketika dia mendapatkan satu rakaat full dengan imam. Satu rakaat full dengan imam. Nah, itu takbiratul ihram terbaik kedua. Di mana itu? Di dalam kitab Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain. Ya, jadi kalau bisa di bulan-bulan ini perbanyak amal ibadah. Tapi juga ingat, konsisten dalam mengerjakan itu. Jadi Al-Quran secara tidak langsung mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang produktif pertama. Produktif dalam apa? Dalam hal kebaikan. Yang kedua, menjadi orang yang konsisten dalam kebaikan. Artinya dia istiqomah dalam kebaikan, lurus dalam mengerjakan kebaikan. Yang penting, alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Setelah itu, tatanazzalu, Allah berikan hadiah, Pak. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan para malaikat, Allah kirim malaikat, Allah berikan kepada dia malaikat. Apa Allah katakan? Alla tahzanu. Ingat, kalian jangan sampai bersedih hati. Jadi gini, Pak, orang kalau sudah iman kepada Allah, pertama, yang kedua istiqomah mengerjakan keimanannya, istiqomah amal solehnya, Allah akan memberikan kepada kita kesehatan mental. Itu, Pak. Alla tahzanu wala takhafu, kan begitu. Jangan sedih, jangan takut. Apa artinya sedih takut? Itu kejiwaan, Pak. Mental, kan banyak orang sekarang kesehatan mentalnya rusak. Sedih, tiba-tiba dia takut. Kan banyak begitu tuh. Dia tidak sehat mental. Bagaimana cara menghilangkan ketidaksehatan mental ini? Perbanyak ibadah. Tapi ingat, istiqomah kepada Allah. Istiqomah. Contoh sederhana, Nabi Muhammad ketika dicaci oleh para orang-orang musuh-musuh Nabi Muhammad, apa dikatakan Allah kepada wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Gitu. Jadi ketika ada orang mencaci, menggibah kita, paling anil jahilin, daripada orang-orang bodoh. Jadi jangan fokus kepada cacian mereka. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada cacian mereka, nggak bakal selesai. Tapi fokuslah untuk tingkatkan amal ibadah kita. Istiqomah kepada kebaikan. Khususnya di bulan haram ini. Jadi bulan haram jadikan satu tempat, satu waktu agar kita senantiasa menjadi orang yang baik. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita belum baik, dan sebagainya, masih suka hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berubah di bulan haram ini. Dan bulan haram ini bukan sehari dua hari, 30 hari. Yang satu 30 hari kan, yaitu bulan Rajab ini berpisah. Yang satunya 90 hari. Maksudnya Allah bagaimana? Untuk membentuk habit yang baik butuh waktu yang panjang, Pak. 1 bulan. Jadi nggak bisa 1 hari, 2 hari jamaah, nggak bisa. Coba lihat dalam sebulan, istiqomah nggak dia. Ketika dia istiqomah dalam 1 bulan ini, artinya di bulan haram ini kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh dan sebagainya, maka insya Allah di bulan-bulan setelahnya akan terbentuk pribadi tersebut menjadi habit yang baik.
Makanya untuk membentuk habit, kebiasaan yang baik itu butuh waktu yang panjang. Dan butuh waktu-waktu tertentu khusus untuk kita lakukan. Makanya Allah berikan waktu nih. Umat Islam, ini 4 bulan ini jangan kau rusak di bulan-bulan ini. Jangan kau dolimi kamu di bulan-bulan ini. Kau tingkatkan ibadah engkau, tingkatkan amal soleh engkau di bulan-bulan ini. Insya Allah seterusnya engkau akan menjadi manusia lebih baik lagi. Begitu. Makanya kaidahnya fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat dolim di bulan-bulan ini. Berbuat dolim kepada siapa? Bukan kepada Allah, Pak. Orang berbuat dolim akan kembali kepada dirinya. Waman asa'a fa'alaiha. Orang berbuat buruk pasti kembali kepada dirinya. Ya, makanya kan kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah, Pak, kan ada ayatnya alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini kalau orang yang paham gramatikal bahasa Arab, balaghahnya, kenapa dalam ayat an'amta nikmat Allah menggunakan fi'il, tapi ketika al-maghdub Allah menggunakan isim. Itu ada maksudnya, Pak. Kenapa digunakan an'amta? Karena banyak manusia merubah nikmat yang Allah berikan untuk dia. Makanya dalam Al-Quran Allah tidak akan mengubah satu nikmat kecuali manusia itu yang merubahnya. Pasti begitu. Jadi Allah berikan nikmat nih, Allah bukakan dia pintu rezeki, Allah bukakan dia pintu kebaikan. Rusak nggak sama dia? Bisa rusak, Pak. Dengan apa? Kemaksiatan. Makanya guru saya mengatakan, ya, idza kunta fi ni'matin, ini nasihat guru saya, kalau engkau berada dalam satu bentuk kenikmatan Allah, jadi kalau kita menikmati satu nikmat, umur sehat, tubuh yang kuat, rezeki Allah berikan kepada kita, rumah Allah ada, idza kunta fi ni'matin, dan engkau berada dalam satu kondisi nikmat, far'aha, jagalah nikmat itu, peliharalah nikmat itu. Kenapa? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan dapat merobohkan nikmat itu. Rusak dengan apa? Kemaksiatan. Maka 1 bulan penuh, dan kalau kita hancurkan bulan penuh ini dengan kemaksiatan, hancur, Pak. Hancur. Istiqomah kita 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, istiqomah. Tapi dengan kemaksiatan, hancur, Pak. Tidak bisa kita konsisten. Kalau kita tidak bisa konsisten istiqomah di bulan haram ini, sulit istiqomah di bulan setelahnya. Sulit. Makanya bulan haram ini, jadikan diri kita ini, kita tanamkan kepada kita kewajiban. Oh iya, sebelumnya saya nggak pernah sholat witir, saya sholat witir. Makanya Nabi Muhammad itu, Pak, dalam sebuah hadis dikatakan, dalam Sahih Muslim itu, Nabi itu sholat sunnah, kalau perjalanan nih, itu Nabi beberapa sholat tidak pernah Nabi tinggalkan. Apa diantaranya? Sholat witir. Itu Nabi tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, sholat qobliyah fajar, sholat qobliyah subuh. Itu 2 sholat yang Nabi dimanapun Nabi lakukan, kondisi apapun, 2 sholat ini tidak pernah Nabi tinggalkan. Apalagi dalam kondisi perjalanan. Apalagi dalam kondisi perjalanan. Duh, gimana kok Nabi kok bisa istiqomah? Dibentuk, Pak, sama Allah. Makanya kan pertama harus kita lakukan apa? Tazkiyah. Yuzakihim dulu, penting itu. Membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, dari kesombongan, dari sebagainya, ujub, riya, dan sebagainya. Baru kita tingkatkan amal ibadah kita. Makanya habis sholat istighfar. Itu perintah Nabi itu. Hadisnya jelas. Kalau ditanya dalilnya, hadisnya jelas, istighfar, astagfirullah. Sambil gimana? Sambil usap wajah kita, astagfirullah. Astagfirullah. Jadi jangan kira membaca wirid setelah sholat itu gak ada manfaatnya. Manfaatnya ada, Pak. Al-Quran mengatakan ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Ucapan baik sampai kepada Allah. Ucapan baik sampai kepada Allah. Jadi jangan pernah meremehkan ucapan-ucapan yang baik, Pak. Istighfar setelah sholat. Saya selalu merutinkan membaca setelah sholat, mendoakan anak, mendoakan keturunan, mendoakan istri. Itu saya istiqomahkan. Gitu loh. Itu saya istiqomahkan untuk berdoa-doa itu. Dan itu Allah ajarkan, alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Istiqomahlah kalian. Istiqomahlah kalian. Dalam hal kebaikan istiqomah. Setelah sholat membaca wirid, istighfar dulu, mendoakan anak dan sebagainya. Paling tidak bacain kepada anak, Rabbi habli minas solihin. Anak menjadi anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, menjadi keturunan yang baik. Begitu. Doakan
Doakan istri menjadi istri yang solehah, taat kepada suami, taat kepada mertua dan sebagainya. Allah berikan kepada keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Doa semua seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan istiqomah. Jadi makanya Gus Mus itu ada satu kiai di Jawa Tengah namanya Kiai Haji Mustafa Bisri, teman Quraisy Shihab ketika di Al Azhar. Beliau mengatakan menjadi muslim itu harus ada dua. Harus dua yang ia lakukan menjadi muslim yang baik. Pertama, dia harus soleh secara ritual. Orang kan kalau sholat kan soleh Pak, Allahu Akbar, bagus soleh. Tapi dia juga harus soleh bersosial. Nggak bisa ritual saja soleh, tapi bersosial suka mencaci, suka merendahkan. Nggak bisa. Makanya soleh secara ritual, ibadah soleh, Allahu Akbar. Tapi dalam kondisi, dalam ritual, dalam sosial harus juga soleh. Harus soleh, karena kita hidup ini bukan cuma vertikal, ada horizontal. Ya, kita juga beribadah bukan beribadah hanya kepada Allah, tapi juga kita beribadah secara muamalah, bagaimana membangun hubungan yang baik. Nabi Muhammad saja ketika hidup di Madinah, kan Nabi Muhammad hidup dua fase, ketika beliau hidup di Madinah dan ketika di Mekah. Di Mekah, Nabi Muhammad itu dikelilingi oleh orang-orang paganisme, orang-orang penyembah berhala, batu, ya kan ya, pohon disembah. Kan orang-orang Arab begitu. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam bikin patung berhala. Dari mana? Kurma, Pak. Jadi pohon kurma dibentuk jadi patung untuk dia sembah. Kemudian satu kondisi dia lapar, dimakan Tuhannya. Jadi Tuhannya dimakan, dicul, aduh aneh lapar nih. Dimakan. Itu ada riwayatnya, keterangannya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pindah di Madinah. Nah, di Madinah inilah Nabi Muhammad hidup heterogen, hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada hidup dampingan. Lalu gimana sikap Nabi Muhammad? Sikap Nabi Muhammad tetap harus menjaga kehormatan mereka. Makanya kan ketika datang di Madinah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Pertama kali perjanjian yang dibangun oleh manusia, Piagam Madinah. Jadi sebelum ada Piagam Jakarta, Piagam Madinah udah ada, Pak. Jadi sebelum orang-orang barat hebat dalam pemikiran, Nabi Muhammad mengajarkan kita membentuk konsensus untuk mempersatukan tempat kita atau tanah. Maka disebut dengan Piagam Madinah. Itu saya nulis itu, bukan artikel. Jadi bagaimana kesesuaian Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta. Itu ada di buku-buku saya. Saya tulis, dan itu bagus sekali. Nilai-nilainya bagus. Nabi Muhammad menjaga hubungan mereka. Tidak boleh saling mendolimi satu sama lain. Saling menjaga. Nah, itu penting sekali untuk kita jaga. Makanya dikatakan solehnya itu dua. Soleh secara ritual, tapi ingat juga soleh secara sosial. Apalagi kita di bulan-bulan haram. Gak boleh kita mencaci, merendahkan, menghina orang lain. Kita boleh berbeda pemahaman, Pak. Saya beda pemahaman dengan Bapak, boleh. Berbeda politik juga boleh. Ya, tapi ingat perbedaan itu kita jadikan untuk mempersatukan umat Islam. Begitu. Ya, para ulama-ulama walaupun mereka berbeda, bahkan guru dengan murid itu bisa beda. Saya dengan guru saya itu bisa beda pemahamannya, gitu loh. Tapi apakah perbedaan itu mengharuskan saya mencaci guru saya? Kan tidak, gitu loh. Tapi jadikan perbedaan itu untuk mempersatukan umat Islam. Dari mana? Masjid ini. Nah, ini masjid ini tempat untuk dibangun mempersatukan umat Islam. Makanya Nabi Muhammad itu ketika datang di Madinah, apa yang dibangun Nabi Muhammad? Bukan bangun rumah, Pak. Bangun masjid. Itu Nabi Muhammad itu. Makanya kalau kita lihat pesantren di Jawa-Jawa, pesantren Jawa Timur, yang dibangun pertama kali, masjid dulu. Baru setelah masjid, rumah kiainya dibangun. Jadi masjid dulu ada, baru setelah itu rumah kiainya. Itu kalau di pesantren Jawa Timur. Namanya masjid ini dijadikan tempat untuk mempersatukan umat Islam. Gak boleh masjid itu hanya dinikmati kelompok tertentu, gak boleh. Gak boleh masjid itu hanya dinikmati oleh suku tertentu, gak boleh. Karena masjid ini dimiliki oleh orang-orang mukmin. Dan ingat, hanya orang berimanlah yang akan memakmurkan masjid. Itu kan. Kaedahnya begitu. Jadi kalau kita melihat ada masjid tidak makmur, berarti penghuni masjid itu bukan orang-orang beriman. Mana dalilnya? Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang-orang berimanlah. Mananya gitu. Innama itu hasar. Bermana hanya. Hanya orang berimanlah yang akan memakmurkan masjid. Hanya orang beriman. Maka kalau kita suka berdatang masjid,
sholat, ngaji Quran, istighfar, baca wirid, kumpul, silaturahim masjid, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Gitu, maka kita duduk iktikaf di sini. Maka kalau masjid itu Pak, duduk itu pengajian, mau yang ngisi siapapun, duduk saja dengerin pengajian, tapi sambil niat iktikaf, biar berdapat pahala. Duduk kita berjam-jam, pahala Pak. Itu pahala. Itu masya Allah, itu niat iktikaf itu bagus sekali. Itu baik lagi Pak tadi, istiqomah. Ya, karena iktikaf itu juga mengajarkan kita istiqomah. Niat iktikaf, saya nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala, gitu loh. Jadi sebelum datang, niat iktikaf dulu. Saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Baru sekali duduk, sholat 2 rakaat. Contoh kalau kita nggak sempat sholat 2 rakaat qobliyah, gimana caranya? Gabung sama sholat fardu, boleh Pak. Seperti tadi, saya nggak sempat sholat qobliyah subuh. Gimana saya lakukan? Langsung digabung dengan, nggak bisa kalau qobliyah, tahiyatul masjid. Nah, kalau qobliyah sholat setelahnya boleh. Jadi contoh nih, qobliyah gak sempat tadi, bisa dikodok setelah sholat. Lah, yang bisa digabung itu sholat tahiyatul masjid. Itu bisa digabung. Jadi tahiyatul masjid kita gabungkan dengan fardu itu bisa. Jadi satu sholat dapat 2. Satu sholat dapat 2. Itu boleh. Itu disebut dalam kitab kaidah fikih at-tasyrik fil ibadah. Jadi menggabungkan 2 ibadah menjadi satu pekerjaan. Itu boleh dalam kaidah fikih. Maka dikatakan ini fala tadlimu anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian. Maka logika fahamnya, mafhum mukhalafahnya, isilah di bulan-bulan haram ini berbagai macam kebaikan. Dengan apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, istiqomah dalam hal kebaikan. Istiqomah itu penting sekali. Makanya ungkapan itu al-istiqomah khairun min alfil karomah. Orang punya karomah banyak. Karomah ini dalam pemahaman, dalam arti karomah yang suatu hal yang baik, ya, itu lebih baik dia istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah, ya, seperti orang kalau menabung, kalau tidak istiqomah hasilnya nggak akan banyak. Tapi kalau dia istiqomah menabung 10.000, kumpul 10 juta. Dari mana itu? Istiqomah. Maka istiqomah itu penting sekali. Agar apa? Agar Allah memberikan kepada kita kesehatan mental. Alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan memberikan kepada kita keamanan. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Itu disebut dengan kesehatan mental, kesehatan pikiran. Jadi bawahnya tenang, mau rezeki kita kurang, rezeki kita enggak, tetap aja nyaman, tenang. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang dekat kepada Allah, walaupun dia kekurangan, tenang hidupnya Pak. Hidupnya tenang, karena dia tadi, saya bersandar hanya kepada Allah. Sandarnya cuma kepada Allah. Hidupnya tenang, nggak bingung dia. Aduh, besok ini gimana nih, besok ini enggak. Hidupnya tenang. Kalau apa? Kalau dia senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Ya, maka dikatakan di sini waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafla. Ayat ini berkaitan tentang peperangan. Nah, peperangan itu Pak, hakikatnya setelah Nabi Muhammad datang berdakwah, itu bangsa Arab, umat Islam itu nggak suka perang dah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ditetapkan atas kalian peperangan, hakikatnya mereka itu benci Pak. Jadi orang-orang itu hakikatnya benci peperangan. Nah, di bulan haram ini jangan Pak, nggak boleh kita berperang. Perang ini bukan perang ini doang, pakai perang pedang, bukan. Perang media sosial, mencaci, itu juga nggak boleh. Mencaci-caci di media sosial, nggak boleh itu. Rasa sedih, banyak sekali orang mudah sekali mencaci orang lain. Ya, baik dari kelompok ini, semua kelompok saling mencaci, saling merendahkan orang-orang, padahal sesama muslim. Nah, itu tidak bagus sekali. Itu tidak sehat. Karena kita ini sebagai umatan wahidah, umat yang satu, yang senantiasa satu kiblat, ahlul kiblah kalau bahasanya mufti Mesir. Ya, ahlul kiblah. Selama kita sesama kiblat, maka nggak boleh kita mencaci orang lain. Sama kiblat kita, sama-sama sujud kepada Allah, sama-sama bertobatnya kepada Allah, istighfarnya kepada Allah, maka nggak boleh mencaci orang lain. Lah, peperangan dalam Islam ini harus diluruskan. Islam dalam memahami peperangan itu tidak pernah memulai,
senantiasa menjawab. Itu peperangan. Maka nggak ada ceritanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu kan disebut dengan Nabiul Malhamah, Pak. Kalau dalam kitab Alfiyah Al-Iraqi, Sirah Nabawi, Nabi itu namanya banyak. Bahkan ada ulama, nama Nabi itu sekitar, ada mengatakan 1000 nama. Ada mengatakan ratusan nama. Jadi Nabi itu punya banyak nama. Banyak nama ini menunjukkan orang itu baik. Contoh, mau kemana? Saya mau ke rumah Pak Haji ini. Oh, Masya Allah, dia orang dermawan. Nah itu. Oh, dia orang baik. 2 lagi namanya. Oh, dia orang jujur. 3 namanya. Nabi Muhammad banyak namanya. Di antara Nabi Muhammad itu Nabiul Malhamah. Apa Malhamah? Nabi yang banyak sekali peperangannya. Bukan berarti suka perang, enggak. Karena di antara para nabi, hanya Nabi Muhammad yang paling banyak peperangan. Dan peperangan yang dialami Nabi tidak pernah datang untuk mengajak perang. Senantiasa menjawab peperangan. Itu. Senantiasa menjawab peperangan. Perang Badar, perang Uhud, semua menjawab peperangan. Nah, ketika datang Fatuh Mekah, itu bukan peperangan, itu pembebasan. Nabi Muhammad bukan memerangi. Ketika Mekah itu, Nabi Muhammad membebaskan Mekah. Kan kalau peperangan, hancur Mekah, Pak. Kan begitu. Tapi Muhammad tidak, namanya Fathu Mekah. Makanya disebut dengan surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, makanya Mekah itu disebut dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, bukan peperangan Mekah, bukan. Karena Nabi tidak pernah memulai peperangan, hanya menjawab peperangan. Maka umat Islam, kalau ada musuh umat Islam mengajak perang, mundur, haram bagi kita mundur. Haram, Pak. Musuh mengajak perang, ayo perang. Makanya kan yang kejadian kemarin itu antara Arab Saudi dengan Iran, takut mereka. Karena mental orang-orang Persia, apalagi kan di situ kan banyak orang Islamnya itu. Ketika perang beneran. Begitu loh. Karena mereka mentalnya lemah. Gitu loh, orang-orang barat itu. Makanya kan ada seorang penulis, Pak, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang Mesir, tahun 78 bulan, itu punya buku yang namanya Nadharat fil Quran, pandangan-pandangan dalam Quran. Kata beliau menukil satu ucapan dari orang-orang Inggris, tapi yang orang